Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Pratama dari kelompok 1. Saya mempresentasikan tugas studio perencanaan 1. Di bab pertama itu pendahuluan perencanaan kekuatan struktur bangunan yang terbuat dari baja dirancang dengan untuk bisa mengakomodir bentang yang cukup panjang dengan pemasangan terbilang cukup mudah dan hemat biaya pemasangan, dan juga pemeliharaan hingga material baja dianggap menjadi material yang ekonomis. Kemudian ada gambar tampak depan hanggar, gambar layar hanggar, gambar potong hanggar. Struktur utama atau mainframe. Untuk sistem struktur utama hanggar yang digunakan adalah sistem terus 2D. Sistem ini dapat dibentuk dengan menggunakan profil T, wide plank, pipa, atau kanal. Tipe terus yang dipakai merupakan tipe terus W dengan tinggi terus hanggar. Sistem struktur rangka atap terus ini dapat dikombinasikan dengan kolom baja terus maupun kolom beton. Semuanya tentu dengan pertimbangan biaya yang dapat diakomodir oleh owner. Kemudian alur beban. Setiap bangunan industri termasuk hanggar alur beban dimulai dari atap. Atap akan menahan beban vertikal yang terdiri dari berat sendiri struktur, beban mati tambahan pada atap, beban hujan, serta beban hidup untuk proses perawatan bangunan. Beban lain yang bekerja pada atap adalah beban angin. Pada atap dengan sudut yang tidak besar, umumnya terjadi angin hisap yang mengakibatkan gaya angkat pada atap. Di kawasan yang berpotensi mengalami risiko tekanan angin yang tinggi, atap perlu didesain dengan kekuatan yang memadai. Kemudian sistem crane. Pada umumnya crane digunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Crane menjadi solusi yang efisien mengingat sebagai peralatan yang digunakan pada proses industri sangat berat dan tidak memungkinkan untuk diangkat secara mekanik dengan bantuan forklift. Umumnya, suatu crane merupakan gabungan dari beberapa elemen mekanikal yang digabung menjadi satu kesatuan. Berikut crane yang kami pakai untuk hanggar merupakan crane double girder cranes dengan box girder berpenampang kotak dengan spesifikasi seperti tabel di bawah ini. Korelasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Beban mati tambahan untuk lantai 1 dan untuk lantai atap. Kemudian beban hidup atap. Kemudian faktor arah angin ditentukan berdasarkan tabel sebagai berikut. Kemudian faktor topografi. Efek peningkatan kecepatan angin pada bukit memanjang, dan tebing curam yang terisolasi akan menimbulkan perubahan mendadak dalam topografi umum. Terletak dalam setiap kategori exposure, dimasukkan dalam perhitungan beban angin di mana faktor topografi KZT sama 1 plus K1 dikali K2 dikali 3 kurung 2. Di mana faktor ini khusus kategori exposure C. Jika situs dan lokasi gedung dan bangunan lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan, maka KZT sama dengan 1,0. Kemudian koefisien internal GCPI untuk berbagai klasifikasi ketertutupan bangunan. Kemudian koefisien exposure tekanan velocitas KH KZ. Kemudian berikut penentuan koefisien tekanan eksternal CP atau CM. Kemudian tabel dari beban gempa. Dari data parameter respons spektra di atas diperoleh grafik dan tabel spektrum respons desain tanah keras sebagai berikut. Kemudian peta zonasi gempa Indonesia. Wilayah Indonesia dipetakan berdasarkan tingkat risiko gempanya yang ditentukan atas dasar besarnya kecepatan puncak batuan dasar peak ground acceleration PGA berdasarkan SNI 1726/2019. Pengaruh beban gempa rencana yang harus ditinjau dalam perencanaan ditetapkan sebagai gempa yang dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Gempa
Beban gempa ditentukan berdasarkan peta gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget atau maksimum considered earthquake atau MCER dengan parameter gerak tanah SS, gerak tanah SS, dan S1. SS adalah parameter nilai kecepatan respons spektral gempa. MCER pada periode pendek terendam 5% dan S1 adalah parameter nilai kecepatan respons spektral gempa. MCER pada periode 1 detik terendam 5% seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung. Kemudian klasifikasi situs dan koefisien situs FA. Koefisien situs FV kategori seismik berdasarkan parameter respon percepatan periode pendek. Penentuan kategori desain seismik dilakukan berdasarkan kategori risiko serta parameter respons spektral desain SDS dan SD1 seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Beban impak vertikal dari tunggal faktor impaknya itu 25%, kabin dengan operator atau dari jembatan dioperasikan secara remote faktor impak 25%, dari jembatan dioperasikan dengan gantungan faktor impaknya 10%, dari jembatan atau dari rel tunggal dengan jembatan gigi berkendali tangan, troli, dan alat pengangkat faktor impak 10%. Berbagai macam kondisi pembadan yang dapat mengakibatkan reaksi roda paling maksimum perlu dipertimbangkan menurut Metal Building System Manual. Terdapat 4 kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan reaksi roda paling maksimum. Beban roda maksimum pada ujung kiri kren dan beban roda minimum pada ujung kanan kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Beban roda maksimum pada ujung kanan kren dan beban roda minimum pada ujung kiri kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Beban roda maksimum pada ujung kanan kren dan beban roda minimum pada ujung kiri kren. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kanan. Kemudian menggambar kondisi pembangunan kren dan batasan menunjukkan izin pada atap. Kemudian menunjukkan vertikal dan horizontal izin tanah beam. Dan penentuan simpangan antar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian tabel struktur beserta kategori risiko 1 atau 2, 3, dan 4. Dengan catatan dari tabel tersebut, HXX adalah tingkat bawah tingkat X untuk sistem pemikul gaya seismik yang terdiri dari hanya rangka momen B dalam kategori desain seismik. D, E, dan F simpangan antar tingkat izin B harus sesuai dengan dalam pasal 7.12.1 TNI 17/6/2019. Tidak boleh ada batasan simpangan antar tingkat untuk struktur satu tingkat dengan dinding interior, partisi, langit-langit, dan sistem dinding eksterior yang telah didesain untuk mengakomodasi simpangan antar tingkat. Persyaratan pemisahan struktur dalam 7.12.3 tidak diabaikan. Kemudian struktur di mana sistem struktur dasar terdiri dari dinding geser atau bata yang didesain sebagai elemen vertikal cantilever dari dasar atau pendukung fondasinya yang dikonstruksikan sedemikian agar penyaluran momen di antara dinding geser atau cover dapat diabaikan. Kemudian bab 2 yaitu ada pemodelan struktur, ETAPS atau Extended Tree Analysis. Building System adalah program untuk menganalisis dan desain struktur bangunan yang akurat dan cepat. Perkembangan program ini lahir dari riset yang diinisiasi oleh Dr. Edward L. Wilson pada tahun 1970 di University of California, Berkeley.
Program etaps sendiri telah diuji dalam aplikasi nyata. Di Indonesia sendiri, konsultan desain bangunan terkenal menggunakan program ini untuk analisis statis. Banyak bangunan telah dibangun sebagai hasil dari rencana ini. Next, kemudian ada data umum bangunan. Struktur bangunan yang didesain memiliki data-data penunjuk sebagai berikut. Kemudian membuat file baru. Langkah awal pemodelan dengan software etaps dengan klik yang model dan pilih peraturan yang digunakan sesuai standar nasional Indonesia. Standar peraturan di Indonesia biasanya mengacu pada peraturan di Amerika seperti berikut ini. Kemudian membuat grid, yaitu mengikut grid dan X serta mengikut story dimension. Klik kanan lalu add modify grid grid system. Grid untuk arah X dan Y dapat ditambahkan dengan dua cara, masukkan output grid atau dengan cara memasukkan jarak antar grid. Akan coba input grid melalui koordinat bangunan hanggar akan memiliki luas 40 meter per 40 dengan jarak antar kolom memanjang 6 meter. Kemudian terdapat pos dengan jarak 11 meter. Kemudian penentuan properti material, define material properties, add new material, kemudian klik OK. Material yang digunakan dalam perencanaan struktur menggunakan material baja profil. Kemudian penentuan properti penampang. Penentuan dimensi penampang atau profil baja dilakukan secara klik menu define, section properties, frame sections, kemudian pilih add new properties, kemudian pilih square column selection. Permodelan balok. Permodelan elemen balok yang dilakukan dengan cara klik yang di kotak merah. Pada gambar, pilih properti yang digunakan yaitu balok WF 300x200 dengan Windows yang aktif adalah XZ sebelah kiri. Kemudian bab 3 yaitu pembebanan pada bangunan penyimpanan atau pembebanan struktur. Dalam desain bangunan penyimpanan, beban diasumsikan berdasarkan pertimbangan teknis yang matang. Beban yang diperhitungkan diantaranya adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, beban hujan, dan beban angin. Suatu struktur dapat dikatakan aman apabila memiliki kapasitas yang lebih besar dari beban yang ada sehingga struktur mampu menopang beban tersebut. Pembuatan load pattern. Load pattern merupakan distribusi spasial dari serangkaian gaya, perpindahan suhu, dan warna lain tertentu yang bekerja pada struktur. Kombinasi sambungan dan elemen apapun yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pembuatan dan kinematik setiap pola beban diberi tipe desain, menghasilkan tipe beban yang diaplikasikan. Kemudian perhitungan beban mati. Beban mati tambahan merupakan beban yang bekerja pada struktur atap. Beban ini terdiri dari beban mati tambahan, beban sendiri struktur, berat finishing arsitektur, dan berat ducting atau kabel pipa M atau dimasukkan serta beban lain yang diperhitungkan sebagai beban tetap pada struktur. Pada perencanaan hanggar ini menggunakan penutup atap spandek Bisharp zinkalum dengan tebal keseluruhan 0,5 dan berat 5 kg per meter. Kemudian beban SIDL pada atap 12 kg per meter. Pada etaps beban mati dalam hal ini berat sendiri struktur dapat dihitung secara otomatis begitu berat. Jenis material diinput saat pendefinisian material. Untuk beban kolateral atau beban mati tambahan, beban dapat diinput sebagai beban garis pada rafter. Beban area perlu dikonversi dahulu menjadi beban garis sebagaimana perhitungan di bawah. Kemudian secara sederhana, konversi beban area ke beban garis dapat dilakukan dengan mengalihkan beban area dan bentang portal untuk rafter tengah, serta beban area dan setengah bentang portal untuk rafter tepi. Beban diinput sebagai beban garis pada etaps
dengan cara klik, select, properties, frame selection, kemudian BOF 300 kali 200 klik kanan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban pada rafter bagian tengah, maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban SIDL 85,5 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka assign frame load, distribute load pattern name, kemudian uniform load sama dengan 85,5 kg per meter. Lakukan hal yang sama terhadap rafter bagian tepi dengan input besaran beban SIDL 45,5 kg per meter. Kemudian berikut gambar dari frame load distribute SIDL 45,5 kg per meter untuk rafter tepi SIDL setelah semua terinput. Kemudian perhitungan beban hidup. Besaran beban hidup dan reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI 1727/2020 beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Beban hidup pada atap. Untuk beban hidup, beban dapat diinput sebagai beban garis pada rafter. Beban area perlu dikonversi dahulu menjadi beban garis sebagaimana perhitungan di bawah. Sebagaimana aplikasi beban mati SIDL pada rafter, beban hidup ini diinput dengan cara yang sama dengan besaran yang berbeda pada rafter yang telah dimodelkan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan pada beban pada rafter bagian tengah. Maka drag kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hidup 342 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka assign frame load, distribute load, pattern name sama dengan LR, kemudian uniform load 340 kg per meter. Lakukan hal sama terhadap rafter bagian tepi dengan input besaran beban hidup 174 kg per meter. Kemudian perhitungan beban hujan. Beban akibat genangan air hujan dapat dihitung berdasarkan persamaan yang ada di bab 2 dengan detail perhitungan sebagai berikut. Sudut atap 23 derajat, beban hujan R 40 dikurang 0,8, kemudian 40 dikurang 0,8 kali 23 dengan hasil 21,6 kg per meter dan hasilnya 20 kN per M kuadrat. Sebagaimana aplikasi beban sebelumnya pada rafter, beban hujan diinput dengan cara yang sama dengan besaran yang berbeda pada rafter yang telah dimodelkan. Terlebih dahulu akan diaplikasikan beban rafter bagian tengah. Maka ada kursor untuk memilih rafter yang akan diaplikasikan beban hujan 114 kg per meter. Setelah rafter terpilih, maka assign frame load, distribute load pattern name, uniform load 114 kg per meter. Lakukan hal yang sama terhadap rafter bagian tepi dengan input berdasarkan beban hujan 29 kg per meter. Kemudian berikut gambar beban hujan rafter tengah dan tepi, beban hujan rafter tengah, beban hujan rafter tepi. Perhitungan beban angin. Perhitungan angin untuk suatu warehouse yang direncanakan dilakukan menggunakan metode yang disederhanakan untuk bangunan bertingkat rendah berdasarkan SNI 1727/2020. Kemudian data-data awal bangunan sebagai berikut. Kecepatan angin V 13,38 ms Jakarta. Kategori risiko, kategori exposure, tinggi ujung atap, tinggi dinding dan perbangunan, panjang bangunan, faktor topografi sepihak. Kemudian parameter dan koefisien yang digunakan. Sudut atap 23 derajat, rata-rata tinggi atap untuk H sama dengan HR plus HE per 2 untuk sudut atap lebih dari 23 derajat sama dengan H
sekarang HE untuk sudut atap lebih kecil dari 23 derajat menggunakan 10,5 M. Tinggi atap H sama dengan 60 dikali 20 L atau B. Karena bangunan memenuhi dua kriteria di atas, maka bangunan termasuk kriteria bangunan low rise. Kemudian koefisien exposure tekanan velocitas KZ. Bangunan masuk ke dalam kategori exposure C sehingga nilai A dan ZG dapat diambil sebagai berikut. Tekanan velocitas angin ditentukan berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dengan bersama sebagai berikut. Kemudian lebar zona ujung dinding dan atap A D SAN 2A. Kemudian beban angin ditentukan dengan bersama sebagai berikut. P sama dengan QH dikali GCBF dikurang GCPI. P sama dengan KH dikali 0,18 dikurang 0,18 dengan hasil 1,183 M kuadrat. Dan koefisien tekanan eksternal yang telah diperhitungkan GCPI dan GCPF sesuai pada gambar 28.3 SNI 17/27/2020. Rekapitulasi perhitungan tekanan angin untuk masing-masing kasus dan sisi adalah sebagai berikut. Kemudian bab 4 perencanaan struktur terhadap beban gempa. Perhitungan beban gempa dihitung dan disesuaikan dengan tata cara perhitungan beban gempa yang terdapat pada uraian di bagian 1. Beban yang digunakan pada struktur ini merupakan beban gempa statik yang dihitung berdasarkan gaya geser dasar bangunan. Tahapan-tahapan penentuan beban gempa akan disajikan pada bagian 4 ini. Kemudian kategori risiko bangunan ini ditentukan berdasarkan fungsi bangunan. Bangunan yang direncanakan berfungsi sebagai bangunan hangar pesawat yang memiliki kategori risiko 1. Kemudian faktor keutamaan gempa yaitu setelah kategori risiko bangunan yang ditentukan berdasarkan jenis pemanfaatan bangunan, maka faktor keutamaan gempa sebagai salah satu parameter untuk menentukan besarnya beban gempa dapat ditentukan berdasarkan tabel 4 SNI 17/2019 tentang faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa untuk bangunan yang direncanakan adalah 1,00. Kemudian penentuan kelas situs. Kelas situs ditentukan berdasarkan SNI 17/2019 berdasarkan data penyelidikan tanah yang tersedia. Pada perencanaan hanggar ini hanya diketahui satu jenis data penyelidikan tanah yang digunakan untuk menentukan kelas situs, yaitu berupa data NSPT. Berdasarkan SNI 17/2019, apabila hanya memperhitungkan satu jenis data tanah, maka kelas situs yang digunakan adalah kelas situs yang paling rendah sesuai ketentuan. Kemudian percepatan structural design. Graphic response spektrum didesain berdasarkan SNI 17/2019 yaitu dengan bantuan software response spectrum analysis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Data yang diperlukan untuk menjalankan software ini adalah lokasi proyek dan kelas situs pada lokasi proyek. Kelas pada lokasi proyek yang telah diketahui berdasarkan perhitungan di subbab sebelumnya, yaitu termasuk dalam kelas situs tanah keras, sehingga diperoleh graphic response spectrum sebagai berikut. Selain graphic response spectrum, software response analysis juga dapat mengeluarkan data-data yang mendukung perhitungan beban gempa. Data tersebut adalah sebagai berikut. Penentuan kategori desain seismik. Kategori desain seismik ditentukan berdasarkan tabel 8 dan 9 SNI 17/26/2019 berdasarkan data yang telah diperoleh yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada SNI 17/26/2019. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur ini termasuk dalam kategori desain seismik KDSD. Kemudian sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan harus disesuaikan dengan tabel 12 SNI 17/26/2019. Pada bangunan industri, biasanya pada arah melintang digunakan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa. Sementara
Pada arah memanjang digunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa mengandalkan rangka baja dengan kombinasi bracing menggunakan profil double angle, namun tidak semua bentang arah memanjang menggunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Bentang yang tidak menggunakan sistem ini bertugas untuk menahan beban gravitasi saja dan tidak ikut menahan gaya lateral. Untuk ADSD, penggunaan sistem struktur rangka baja pemikul umum biasa diizinkan berdasarkan pasal 7.2.5.6 SNI 1726/2019 untuk struktur yang didesain satu tingkat dengan beban tributari atap tidak lebih dari 0,96 kN/m. Ketinggian diizinkan untuk ditambahkan hingga 20 meter. Sementara untuk penggunaan struktur sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa diizinkan pada bangunan satu tingkat hingga ketinggian 18 meter dengan beban mati atau tidak melebihi 0,96 kN/m². Kemudian sistem raja pemikul momen khusus atau arah transversal, koefisien modifikasi respons, faktor kuat lebih, faktor pembesaran defleksi. Kemudian sistem rangka baja dengan bracing eksentris atau arah longitudinal, koefisien modifikasi respons, faktor kuat lebih, faktor pembesaran defleksi. Kemudian perhitungan periode fundamental struktur. Periode hasil analisis struktur perlu dibatasi untuk perhitungan gaya geser dasar statik oleh beberapa koefisien dan parameter yang telah ditetapkan pada tabel 17 dan 18 SNI 1726/2019. Koefisien dan parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nilai parameter periode. Pada tipe dari struktur rangka baja pemikul momen, rangka beton pemikul momen, rangka baja dengan bracing eksentris, rangka baja dengan bracing terakang terhadap tekuk, semua sistem struktur lainnya. Kemudian periode dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut. Periode pada arah melintang, parameter SD1 sama dengan 0,6, koefisien CU 1,4, koefisien CT 0,0724, koefisien X 0,8. Maka perhitungan periode struktur dapat dijabarkan sebagai berikut. Tinggi bangunan, periode fundamental pendekatan, kemudian periode maksimum, periode pada arah memanjang, koefisien CU, koefisien CT, koefisien X. Maka perhitungan periode struktur dapat dijabarkan sebagai berikut. H sama dengan 10M TA CT dikali HNX dikali 0,0488 dikali 100,75 dengan hasil 0,274 detik. Tmax sama dengan CU dikali TA 1 kali 4 dikali 0,274 sama dengan 0,384 per detik. 0,384 detik. Hasil periode fundamental struktur perlu dibandingkan dengan hasil analisis periode fundamental melalui bantuan etaps. Dari hasil analisis diperoleh periode sebagai berikut. Periode hasil arah XTC X sama dengan 0,5931 detik. Periode hasil analisis arah YTC Y 0,2842 detik. Dikarenakan periode hasil analisis tidak lebih besar dari periode maksimum, maka periode struktur yang digunakan adalah sebagai berikut. Periode arah pakai arah X 0,5931 detik. Periode pakai arah Y DY 0,2842 detik. Pengecekan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat yang harus dicek berdasarkan pasal 7.12 SNI 1726/2019. Batas simpangan antar tingkat sesuai dengan tabel 20 SNI 1726/2019. Struktur yang didesain termasuk dalam KDS
sehingga batasan simpang antar tingkat harus dibagi dengan faktor redundansi yang diasumsikan sebesar 1. Dan faktor pembesaran refleksi untuk masing-masing tipe struktur. Arah transversal dan longitudinal adalah sebagai berikut: faktor pembesaran refleksi CD sama dengan 5,5 untuk faktor arah transversal. Faktor pembesaran refleksi CD 4 untuk faktor arah longitudinal. Kemudian simpangan inelastik untuk portal arah transversal. Berdasarkan hasil struktur didapatkan bahwa akibat beban gempa arah X diperoleh simpangan elastik sebesar 8,503 mm. Simpangan tersebut perlu dicek terhadap batas izin yang berlaku berdasarkan SNI 1726/2019. Simpangan elastik tersebut perlu 159 diamplifikasi dahulu menjadi simpangan inelastik. Perhitungan simpangan inelastik antar dapat diperlihatkan sebagai berikut. Defleksi pada etaps dapat dicek dengan melakukan running case terlebih dahulu dengan cara klik analysis, set, load, case to run out, run now. Perilaku struktur terkena beban gempa dapat dicek dengan klik show deform set pada ribbon bagian atas, atur case yang ditampilkan, atur pemindahan yang ditampilkan, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian atur pemindahan yang ditampilkan, simpangan elastik akibat arah gempa. Simpangan elastik akibat gempa arah X. Kemudian simpangan inelastik untuk portal arah longitudinal. Berdasarkan hasil struktur didapatkan bahwa akibat beban gempa arah Y diperoleh simpangan elastik sebesar 1,722 mm. Simpangan tersebut perlu dicek batas izin yang berlaku berdasarkan SNI 1126/2019. Simpangan elastik tersebut perlu 161 diamplifikasi dahulu menjadi simpangan inelastik. Perhitungan simpangan elastik dapat ditampilkan sebagai berikut. Pengecekan terhadap simpangan antar tingkat izin. Simpangan antar tingkat yang sudah dihitung sebelumnya perlu dibandingkan dengan simpangan antar tingkat izin untuk memastikan bahwa struktur yang tidak mengalami simpangan antara tingkat yang berlebihan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa simpangan antar tingkat struktur masih di bawah batas yang diizinkan. Kemudian bab 5 yaitu perencanaan struktur runway beam crane, spesifikasi crane. Dalam perencanaan struktur double girder crane, ketersediaan data crane menjadi sesuatu yang penting. Hal tersebut mencakup berat bridge crane, trolley, dan hoist, serta kapasitas pengangkatan crane. Double girder crane dengan box section girder merupakan tipe crane yang dapat dipilih untuk beban angkut dengan kapasitas yang besar dan bentang yang lebar. Crane berjenis ini biasa digunakan untuk mengangkat mesin-mesin besar pada bangunan industri. Berdasarkan informasi yang didapatkan beberapa data yang digunakan sebagai berikut. Spesifikasi material specification sangat penting. Bagian ini mencakup informasi rinci tentang material yang digunakan dalam konstruksi crane, termasuk spesifikasi teknis material, stratifikasi, dan karakteristik material lainnya. Hal ini mencakup jenis material yang digunakan untuk komponen seperti girder, and truck, trolley, hoist, dan komponen struktur lainnya. Material tersebut memiliki sifat-sifat seperti kekuatan tarik, kekakuan, dan ketahanan terhadap korosi suhu ekstrim. Material harus lulus uji kualitas dan memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada design consideration atau pertimbangan desain. Design consideration adalah bagian yang sangat penting. Dalam bagian ini akan dijelaskan pertimbangan khusus yang menjadi dasar dalam merancang struktur double girder crane. Hal ini mencakup beban kerja, kapasitas crane, span length, faktor keselamatan, dan kondisi lingkungan. Kemudian struktur analisis.
Struktur analisis merupakan salah satu bagian kunci yang penting. Dalam bagian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap struktur crane untuk memastikan bahwa desainnya memenuhi persyaratan kekuatan, kegagalan, dan stabilitas yang diperlukan. Ada beberapa penjelasan mengenai analisis struktural seperti perhitungan kekuatan yang melibatkan perhitungan kekuatan struktur crane bertujuan untuk memastikan semua komponen crane mampu menahan beban yang diangkat dan beban operasional lainnya. Analisis kekakuan dari double girder crane merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami seberapa kaku atau rigid struktur crane tersebut dalam menahan beban dan mengatasi gaya yang bekerja padanya. Bertujuan untuk memastikan bahwa struktur crane memiliki kekakuan yang memadai untuk menahan beban yang diangkat tanpa mengalami defleksi berlebihan atau deformasi yang bisa mengganggu kinerja crane. Selain itu, kita juga harus memperhatikan evaluasi defleksi maksimum yang diizinkan pada girder crane untuk memastikan bahwa crane tidak melampaui batas defleksi yang aman saat beroperasi. Kemudian, gambar komponen double girder crane biasanya mencakup ilustrasi teknis yang detail dan skematik dari berbagai bagian yang membentuk crane tersebut. Gambar ini penting untuk memahami perakitan dan fungsi dari crane. Berikut adalah beberapa komponen yang umum yang biasanya termasuk dalam double girder crane. Berikut N-trucks yang mendukung girder dan memungkinkan crane bergerak sepanjang lintasan. Hoist trolley menunjukkan sebagaimana trolley bergerak di sepanjang jembatan dan mengangkat serta menurunkan beban. Kemudian komponen listrik. Skematik dari sistem listrik termasuk diagram kabel, panel kontrol, dan fitur keselamatan. Kemudian sistem lintasan. Gambar-gambar komponen ini memberikan panduan visual yang komprehensif bagi insinyur, teknisi, dan operator yang terlibat dalam perakitan, pemeliharaan, dan operasi double girder crane. Kombinasi beban yaitu faktor beban untuk analisis LFD ditentukan berdasarkan rekomendasi dari desain WID 7. Desain industrial building adalah sebagai berikut. Faktor beban untuk bridge crane, faktor beban untuk trolley and hoist, berat sendiri double girder crane dan rail lift, load, lateral thrust, and longitudinal force. Kemudian untuk beban vertikal, beban perlu dikalikan lagi dengan faktor impact sebesar 20% atas dasar tersebut. Kombinasi beban yang digunakan untuk mengecek kekuatan secara parsial adalah sebagai berikut. Struktur runway beam harus mampu menahan kombinasi beban berbagai kondisi yang mungkin terjadi pada struktur, yaitu kombinasi beban mati, beban hidup, beban neutral, dan beban longitudinal. Langkah-langkah untuk membuat kombinasi beban adalah dengan cara click define load combination. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6 kesimpulan. Hasil dari perencanaan yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa struktur hanggar dengan ukuran 40 meter dikali 40 meter dan memiliki elemen struktur yaitu kolom WF 300x200, balok WF 400x400, crane WF 100x50, rafter WF 300x200, gording C100x50x5 dikali 7,5. Perencanaan struktur hanggar ini berlokasi di Kota Tangerang. Pada perencanaan telah disesuaikan dengan data gempa yang diperoleh pada software respon spektrum analisis yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR yang berdasarkan kelas situs tanah yang diperoleh dari data MSPT Tanah Kota Tangerang yang termasuk kategori tanah keras. Dari hasil perhitungan struktur hanggar yang kami buat masih belum cukup kokoh untuk direalisasikan di kehidupan nyata, sebab permodelan etaps output struktur masih belum cukup kuat menahan beban yang disebabkan ukuran profil pada tiap elemen struktur terlalu kecil bila diberikan yang direncanakan, di mana beban-beban yang direncanakan sebagai berikut: beban angin, beban hujan, beban SIDL,
atap, beban S ideal rafter tengah, beban S ideal rafter tepi, beban hidup atap, beban hidup rafter tengah, beban hidup rafter tepi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.